Alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dan pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Ada pakar pidana Universitas Juanda Bogor dan juga Ketua TARC Surakarta. Ada Pak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Taufik pagi ini, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi perjalanan menuju Magelang ini di atas kendaraan. Iya. Oke, kita ganggu sebentar Pak Taufik pagi ini. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Terkait dengan kasus Ustaz Slamet Ma'arif yang dihentikan oleh kepolisian karena kabarnya itu tidak cukup bukti untuk dilanjutkan kembali. Komentarnya seperti apa Pak Taufik? Yang pertama, saya mewakili rekan-rekan TARC dan juga Ustaz Slamet Ma'arif mengapresiasi putusan kepolisian khususnya Polresta Surakarta yang disuarakan Polda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa karena tidak ada mens rea atau niat jahat, maka perkara ini tidak cukup bukti untuk dilanjutkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Kemudian yang kedua, kita harus bicara dulu kenapa polisi menyebut tidak ada mens rea. Memang dari awal sebenarnya ini bukan tindak pidana pemilu ya. Karena satu, pelaksananya juga bukan relawan pemilu dan tidak tergabung dalam partai politik manapun atau paslon manapun. Kemudian yang kedua, memang prosedur pengurusannya pun prosedur pengurusan sebagaimana tablik dengan mengirim pemberitahuan kepada Polda Jawa Tengah, yang mengirim juga kepada Polresta Surakarta, ke pemerintah kota. Artinya memang tidak ada acara-acara itu yang berbau politik. Nah, persoalannya karena ini menurut saya lebih banyak kepada sentimen pribadi yang kebetulan yang melapor ini yang sangat tidak strategisnya adalah Ketua TKD Tim Kemenangan Daerah. Mestinya kalau mereka bermain cantik, itu yang lapor warga biasa, bukan tim kampanye daerah. Jadi dibaca arahnya kemana. Nah, tetapi dari perkembangan tanpa saya bermaksud menggurui, memang dari awal ketika saksi-saksi diperiksa ini belum menyentuh substansi. Saksi ini kebanyakan ditanya kaitannya dengan proposal penyelenggaraan kegiatan. Dan ini mungkin yang pendengar SDS tidak tahu karena tidak diekspos media. Jadi pertanyaan itu hanya seputar proposal, kenapa diadakan di situ, siapa yang mengadakan, dananya dari mana. Saya sebagai ahli pidana mengatakan kalau pertanyaannya sekitar itu, mau ditanya 26 atau 36 pertanyaan, ya tidak akan kena gitu. Jadi dari awal kita sudah yakin. Oleh karena itu sampai kemudian hari terakhir tidak ditemukan alat bukti, ya tentu secara hukum harus dihentikan untuk memberikan kepastian. Cuma yang ingin saya sampaikan dulu, delik pemilu itu berbeda dengan delik pidana biasa. Kadaluarsanya sangat singkat, 14 hari. Dihitungnya kapan? Dihitungnya sejak seseorang itu diperiksa. Nah, kalau sejak seseorang diperiksa, maka 14 harinya lewatnya itu hari Senin kemarin, begitu. Jadi kalau hari Senin kemarin polisi tidak bisa melengkapi bukti-bukti untuk menjadikan kasus ini sebagai tindak pidana, maka sesuai dengan pasal 109 ayat 2 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara, polisi bisa menghentikan satu kasus. Dan apa yang dilakukan polisi khususnya Polresta Surakarta lewat Polda Jawa Tengah memang sudah tepat, artinya kasus ini dihentikan. Baik. Begitu pendapat saya, ya. Jadi ketika ada komentar misalkan dari TKD Solo yang menganggap bahwa ini 2 kali sudah dipanggil tapi kemudian tidak datang sebanyak 2 kali, ini juga menganggap mengolor-olor waktu sehingga 14 hari itu sudah kadaluarsa, Pak Taufik. Iya. Nah, ini saya bilang itulah orang yang tidak paham hukum. Hukum kan itu kan bagaimana tekniknya mereka dulu memanggil. Yang kenapa polisi itu disebut alat negara? Artinya polisi kan punya hak memaksa, menjemput dan sebagainya untuk supaya 14 hari waktu
tidak terlewati. Kalau 14 waktu terlewati, upaya-upaya itu tidak dilakukan memang dengan sendirinya harus batal demi hukum. Inilah yang disebut sebagai asas kepastian hukum, bahwa seseorang yang terkena perkara, lebih-lebih delik khusus, saya mau katakan mungkin ketua tim kemenangan daerahnya nggak paham bahwa hukum itu mengenal yang disebut ini asas-asas positivisme. Positivisme itu apa? Kepastian hukum. Kalau nggak ada kepastian hukum ya bahaya lah, orang bisa bertahun-tahun jadi tersangka, nggak boleh, itu pelanggaran. Jadi memang ada tenggat waktu yang berbeda ketika soal delik pemilu ini ya Pak Taufik ya? 14 hari kurang lebih. Sangat berbeda, dia nggak ngerti. Makanya saya minta ketua TKD-nya, Mas Her Suprabu yang mantan ketua KNPI, belajar hukum kepada saya 4 jam deh, saya jamin bisa itu. Ya. Jadi jangan memaksa, ini sudah dipanggil nggak datang, ini delik khusus, berlakunya saja hanya sampai dengan tanggal coblosan besok, tanggal 17 April, setelah itu nggak berlaku lagi delik pemilu, berlaku delik biasa. Nah, itu yang sama sekali tidak dipahami oleh mereka atau tim kemenangan daerah mereka, begitu jawaban saya. Baik Pak Taufik, ini sayang sekali pagi ini belum bisa bersama dengan TKD kan. Tapi yang pasti tadi sempat saya baca di beberapa informasi katanya belum mendapatkan pemberitahuan dari polisi aja. Cuman katanya sudah dengar soal kasus ini. Terakhir ini apakah kemudian ke depan karena sudah selesai ya, artinya tidak dianggap lagi sebagai tersangka, apakah ada rencana balik untuk melaporkan atau seperti apa? Kan tentu pasti mendapatkan kerugian dari sisi nama baik dan sebagainya. Ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya, biar didengar semua pendengar RDS dimanapun. Saya ingin sampaikan, saya akan menggunakan pasal 98 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Apa di situ? Di situ diatur barang siapa yang dirugikan secara pidana, dia bisa menuntut ganti rugi sekaligus. Jadi saya akan membuat laporan polisi, tetapi jangan lupa saya tidak menggunakan delik pemilu, ya. Saya menggunakan delik pencemaran nama baik dan fitnah tertulis. Bagaimana logikanya pencemaran nama baik? Karena terbukti dituduh melakukan kejahatan pemilu, ternyata bukan kejahatan, itu yang pertama. Dan akhirnya sampai kemudian dihentikan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa dia juga telah melakukan fitnah secara tertulis. Apa buktinya? Dia sudah menyiarkan kepada media, baik media sosial, baik media cetak, maupun media elektronik televisi, mengatakan bahwa ketua Persaudaraan Alumni 212 ini melakukan tindak pidana kampanye tanpa izin, dan itu tidak terbukti. Itu yang menjadi dasar. Jadi jangan salah, saya tidak akan menggunakan pasal-pasal pemilu. Karena yang saya laporkan adalah pemberitaan yang muncul di media dan ternyata itu bukan hanya hoax, tapi itu fitnah. Ketentuan 311 KUHP dan pasal 28 Undang-Undang 8 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik gitu. Baik, ini inisiatif dari Pak Taufik sendiri atau sudah disampaikan juga kepada Pak? Sudah sama tim. Kemarin kita sudah rembuk sama tim, makanya kita bilang persiapan kita harus matang. Kita lapornya hari Senin insya Allah ke Polda. Kebetulan hari ini saya ke Magelang, nanti sore saya berangkat ke Jakarta, saya ngajar di Bogor sampai Sabtu sore saya baru pulang ke Solo. Jadi makanya kan nggak ada waktu. Nanti hari Senin kita pasti laporkan, pasti itu kita bilang. Baik, terakhir Pak Taufik, apa yang disampaikan jelang memilu ini kan banyak sekali melaporkan fitnah dan sebagainya. Apa yang disampaikan sekali lagi? Ya, yang ingin saya sampaikan, satu, taatilah hukum, seberapapun jeleknya hukum. Ada game begini, lebih bagus memiliki hukum yang jelek di tangan orang yang baik daripada memiliki hukum yang baik di tangan orang yang jelek. Itu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin aparatur negara ini bersikap objektif, independen, profesional, dan bekerja tidak dalam tekanan. Itu nanti hasilnya akan baik. Yang ketiga, sebagai pendukung paslon masing-masing, tidak perlu menjelekkan satu dengan yang lain, apalagi sampai menyebarkan fitnah, apalagi menebar kebencian. Itu saja harapan saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah bersama dengan kita pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan dari pelaporan tersebut bisa membuahkan hasil. Terima kasih. Nanti RDS saya hubungi kalau nanti kita baik. Maju. Ya? Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu RDS
RDS FM